Penilaian salah satu bagian dari proses pembelajaran. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari A. Assessment to learning, B. Assessment as learning, C. Assessment for learning, D. Assessment of learning. Jawaban C. Assessment for learning. Untuk asesmen itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning. Yang untuk option A yaitu sebagai pengecoh saja. Assessment as learning yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Contohnya penilaian diri sendiri, penilaian antar teman yang dilakukan oleh siswa. Kalau assessment of learning artinya penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya ujian sekolah atau ujian nasional. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada assessment for learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik atau guru untuk meningkatkan performa peserta didik. Penugasan, presentasi, proyek, penilaian formatif dan sumatif, serta kuis merupakan contoh dari assessment for learning. Agung seorang siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun, agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang pendek. Kemampuan Agung mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A. Pra-operasional, B. Pre-operasional, C. Operasional formal, D. Operasional konkret. Jawaban D. Operasional konkret. Jadi untuk 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget itu ada 4, sensorimotor, pro-operasional, operasional konkret, operasional formal. Yang ditanya di sini adalah operasional konkret, di mana ini usianya adalah 7 sampai 12 tahun masa anak SD. Jadi mengurutkan dari yang terpanjang ke yang pendek. Nah, operasional konkret ini ada tahapan yaitu mengurutkan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, penghilangan sifat egosentrisme yang sesuai dengan soal, yaitu mengurutkan ya teman-teman, kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Jadi sesuai dengan soal. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif mulai dari C1 sampai C6. Urutan ranah kognitif tersebut adalah A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawaban D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Ini sesuai dengan tabel yang di bawah ya teman-teman, C1 sampai C3, yaitu termasuk kepada lots, yang C4 sampai ke C6 termasuk kepada hot.
Kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik harus dipatuhi oleh guru. Berikut ini merupakan salah satu contoh pelanggaran kode etik yang menyebabkan guru mendapatkan sanksi moral adalah: A. Memanipulasi dalam melakukan penilaian. B. Melanggar sumpah jabatan. C. Melanggar janji jabatan. D. Melanggar kesepakatan kerja bersama. E. Melanggar perjanjian kerja. Jawaban B. Melanggar sumpah jabatan. Pembahasan, profesi guru memiliki kode etik yang disebut dengan Kode Etik Guru. Kode etik guru pertama kali dikembangkan oleh PGRI yang masih berlaku hingga saat ini. Kode etik ini untuk mengendalikan sikap dan perilaku guru agar senantiasa berpijak pada aturan-aturan, nilai-nilai, atau norma-norma tertentu dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya kode etik guru, maka guru sejak dini rambu-rambu terkait kewajiban dan larangan yang harus ditaati sehingga guru tetap terpelihara moralnya dan menjadi teladan yang baik bagi para muridnya. Guru PJOK sebelum olahraga mengajak peserta didik untuk melakukan pemanasan dengan formasi berbandir ke belakang. Selanjutnya, memerintahkan anak dalam posisi berdiri melakukan gerakan memindahkan bola melewati atas kepala ke tangan teman yang lain yang ada di belakang, dan seterusnya. Dipindahkan ke teman yang di belakangnya lagi, secara berulang-ulang. Gerakan itu dilakukan dengan mempertahankan kaki tumpu pada titik berdiri, tanpa menggeser kaki tumpunya. Dalam hal ini, guru mengajarkan konsep prinsip gerak fundamental. A. Penggabungan lokomotor dan manipulasi. B. Kombinasi non-lokomotor dan manipulasi. C. Lokomotor. D. Manipulasi. E. Non-lokomotor. Jawaban B. Kombinasi non-lokomotor dan manipulasi. Kata kunci soal yaitu memindahkan bola melewati atas kepala ke teman lain yang ada di belakang, itu gerakan manipulasi. Kemudian kata kunci yang kedua, mempertahankan kaki tumpu pada titik berdiri tanpa menggeser kaki tumpunya. Itu termasuk kepada non-lokomotor. Jadi di sini ada dua gerakan sehingga terjadi kombinasi antara non-lokomotor dan manipulasi. Nah, untuk gerakan ada 3 ya teman-teman. Lokomotor artinya gerak berpindah tempat, contohnya jalan, lari, dan lompat. Kemudian non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat seperti mengayun, membungkuk, dan meliuk. Kemudian yang ketiga adalah manipulatif, gerakan yang menggunakan alat, contohnya menendang bola, melempar bola kasti, menangkap bola kasti. Pada materi senam lantai, pola gerak dasar yang dikembangkan ketika peserta didik melakukan gerakan berjalan pada satu garis lurus adalah A. Psikomotor. B. Non-lokomotor. C. Lokomotor. D. Refleksif. E. Manipulatif. Jawaban C. Lokomotor. Kata kunci soal, berjalan pada garis lurus. Berjalan itu adalah gerakan lokomotor karena berpindah tempat. Salah satu contoh aktivitas siswa menarik dan mendorong benda yang diam, menikuk serta memutar lengan, termasuk pada pola gerak dasar. A. Kombinasi. B. Lokomotor. C. Manipulatif. D. Serial. E. Non-lokomotor. Jawaban E. Non-lokomotor. Karena di sini menekuk, memutar lengan, serta mendorong benda yang diam atau mendorong dinding itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat, termasuk kepada non-lokomotor.
Tindakan mengidentifikasi masalah dalam melakukan syuting saat bermain bola basket, menunjukkan elemen keterampilan berpikir kritis pada tahap A. Clarity, B. Inferensi, C. Reason, D. Focus, E. Situation. Jawaban D. Fokus. Artinya fokus adalah mengidentifikasi masalah dengan baik. Kemudian reason, alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. Inferen, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Situasi, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Clarity, harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Overview, pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Pada materi bola kasti, pemukul pertama kali berhasil memukul bola dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan tiang hinggap 2, serta dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat secara langsung tanpa terhalang oleh penjaga. Dari keterangan di atas, maka poin yang diperoleh oleh pemain tersebut adalah A3, B2, C0, D1, E4. Jawaban B2. Permainan bola kasti memiliki beberapa peraturan, di antaranya memperoleh nilai. Seorang pemukul akan mendapat nilai 2 bila ia dapat berlari dari ruang pemukul ke tiang bebas dan kembali ke ruang bebas dengan selamat atas pukulannya sendiri. Jika perjalanan kembali ke ruang bebas dilakukan dalam 2 atau 3 bagian dengan selamat dan pukulannya betul, maka pelari akan mendapat nilai 1. Setiap bola yang terpukul dan dapat ditangkap oleh pemain lapangan sebelum mengenai tanah dinyatakan sebagai bola tangkap dan penangkap mendapat nilai 1. Permainan bola kasti dilakukan 2 babak yang mana setiap babak memiliki durasi 20 hingga 30 menit dan setiap babak pemain dapat beristirahat selama 15 menit.